Gudeg Kaleng Bustro 1925 merupakan produsen gudeg yang bergerak di bidang pangan. Nama produk yang dipilih adalah Gudeg Kaleng varian original yang merupakan salah satu produk dari IKM Gudeg Kaleng Bustro 1925. Rumah produksinya terletak di Jalan Kenanga, Maguharjo, Kabupaten Sleman. IKM ini melakukan penjualan secara pribadi dengan letak toko di Jalan Janti nomor 330 Yogyakarta. Saat ini, Gudeg Kaleng varian original adalah salah satu varian dari Gudeg Kaleng Bustro 1925 yang mendapat penjualan terbanyak setiap harinya. Gudeg varian ini memiliki berbagai macam isian, diantaranya ayam, telur, kacang tolo, gudeg, dan krecek. Saya sebagai cost control di produksi, pembelanjaan bahan baku, dan pengeluaran bahan baku, serta mengontrol semua proses produksi. Halo guys, kami dari Kelompok 2 Simulasi Sistem. Aku Henry. Dan aku Zabina, Di sini kami akan mengajak kalian buat keliling-keliling nih tempat produksi dari IKM Gudeg Kaleng Bustro 1925. Yuk masuk. Yang pertama ada ruang bacer, selanjutnya gudang bahan baku, lalu ada ruang pemasakan, kemudian ruangan pengalengan, selanjutnya ada ruang karantina. dilanjutkan dengan labeling yang berada di luar tempat produksi. Dan yang terakhir ada gudang produk jadi. Dalam produksi gudeg kaleng terdapat 20 aktivitas. Proses pertama dalam pembuatan gudeg kaleng varian original adalah pemotongan dan pencucian ayam menjadi beberapa bagian di ruang bacer. Terdapat kacang tolo yang dicuci terlebih dahulu. Untuk produksi 600 kaleng dibutuhkan 4 kg kacang tolo. Rebusan kacang tolo menggunakan kompor arang selama 30 menit. Ayam yang telah dipotong-potong dan dicuci sebelumnya dapat direbus dengan kompor gas. Waktu perebusan ayam yaitu selama 2 jam. Cara pembuatan gudeg adalah nangka. Sebanyak 48 kg nangka direbus untuk dihilangkan getahnya. Nangka dimasak dengan bumbu gudeg dan gula jawa. Pemasakan diaduk setiap 30 menit sekali. Sama halnya dengan ayam, telur direbus terlebih dahulu di kompor gas selama 2 jam. Ayam yang telah direbus dan didinginkan akan dipisah antara daging dengan tulangnya. Daging ayam telah terpisah dari tulangnya dipotong kecil-kecil dengan menggunakan gunting. Setelah 2 jam perebusan telur didinginkan kemudian dikupas kulitnya. Makan selama 12 jam. 5 kg kerupuk kulit kerbau dapat membuat 650 kaleng gudeg. Pertama, kerupuk dimasak dengan bumbu biak. Sementara itu, kacang tolo dimasak dengan bumbu areh bening. Ayam dimasak dengan bumbu areh bening. Dilanjutkan dengan proses pengalengan. Exhausting untuk menghilangkan udara sehingga gudeg tidak terkontaminasi bakteri. Pada saat kaleng masih dalam keadaan panas, lakukan sealing atau penutupan kaleng. Menggunakan mesin autoclave, kaleng disterilisasi selama 1 jam pada suhu 117 hingga 121 derajat Celcius. Setelah proses sterilisasi, lakukan pendinginan pada kaleng selama 15 menit.
Terakhir, gudeg kaleng masuk ke dalam ruangan karantina untuk dilakukan inspeksi setelah 14 hari sebelum pada akhirnya dikirim untuk proses pelabelan. Gudeg telah siap untuk dijual. Pembuatan distribusi waktu menggunakan Expert Fit. Pemilihan distribusi data waktu proses untuk aktivitas 1, 10, 15, dan 17 dilakukan dengan membagi data menjadi 2/3 dan 1/3 data. Kemudian mencari dan membandingkan automated fitting yang didapatkan serta melakukan uji goodness of fit sesuai skenario. Distribusi data terpilih kemudian dilakukan pengujian expert fit, sedangkan untuk data deterministik, selain keempat aktivitas tadi, waktu proses didasarkan pada waktu hasil observasi. Ini merupakan layout IKM Gudeg Kaleng Bucitro 1925. Pada model fleksi yang kami buat, terdapat 11 workstation dan 13 orang karyawan. Dalam satu siklus simulasinya, mampu menghasilkan output sebanyak 600 kaleng. Merupakan improvement yang dilakukan pada model Flexim. Skenario improvement pertama yaitu perubahan rute produksi. Awalnya, hari pertama digunakan untuk merebus bahan dan memasak bahan sampai malam, dan dilanjut pengalengan esoknya. Skenario awal produksi ini dimulai dari pukul 9 hari pertama hingga 12 hari selanjutnya. Improvement dilakukan dengan memulai lebih awal siklus dari pukul 7. Dengan begitu, aktivitas freezing dapat dilakukan di hari pertama, sehingga satu siklus hanya membutuhkan 1 hari mulai dari pukul 7 sampai 6 sore. Skenario improvement kedua dilakukan dengan menganalisis dari segi ergonomika, lalu memperbaiki metode pengisian dan pemindahan filling menuju exhausting dengan mengganti ineffective Terplix hold menjadi transport. Ini merupakan tabel komparasi model awal dengan model improvement. Pada model awal, dihasilkan output sebanyak 600 dengan durasi waktu selama 27 jam, average worker utilization sebesar 86% dan average machine utilization 64%. Sedangkan pada model improvement pertama, dihasilkan output 600 dengan durasi waktu 11 jam, average worker utilization 89,2% dan average machine utilization 71%. Dan pada improvement kedua, dihasilkan output 600, durasi 10,45 jam, average worker utilization 89% dan average machine utilization 71%. Perbandingan analisis biaya pada model awal dengan model improvement. NPV dalam jangka 30 tahun pada model awal didapatkan senilai 18 miliar 718.917.377 rupiah. Sedangkan NPV pada improvement 1 dan 2 didapatkan senilai 24 miliar 957.129.799 rupiah. Selanjutnya, IRR yang didapatkan pada model awal adalah senilai 31%, sedangkan IRR pada improvement 1 dan 2 senilai 37%. Selanjutnya, payback yang didapatkan pada model awal adalah 3,24 tahun, sedangkan pada improvement 1 dan 2 didapatkan payback senilai 2,72 tahun. Yang terakhir, BC. BC pada model awal didapatkan senilai 1,96, sedangkan pada improvement 1 dan 2 didapatkan BC senilai 2,05. Selanjutnya, BC rasio antara improvement 1 dan 2 dengan model awal adalah 2,45. Sedangkan IRR delta antara improvement 1 dan 2 dengan model awal adalah 148%. Oleh karena itu, improvement 1 dan 2 memiliki skenario yang lebih baik dibandingkan model awal.